Halo Sagittarius, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita reading lagi ya, Sagi. Jangan pernah bosan ya. Nah, tapi ingat ya Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia adalah seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat lagi ya, tidak semua juga yang akan resonate ya dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti pas kita reading bisa kembali kebaca ya energi kamu. Nah, kita sapa dulu kartunya. Dia seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Siapa dia? Oke. Ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ini sama elemen udara. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada di Empress. Ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke, sama. Dan ada Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini. Ada Seven of Cups. Ini menggambarkan ya ceritanya akan banyak pilihan yang akan kamu hadapi di sini. Pilihan bermacam-macam orang yang akan kamu temui atau orang yang akan bertemu dengan kamu nantinya ya banyak gitu loh. Nah, di situ kamu merasa takut, di situ kamu merasa khawatir, apakah aku bisa nantinya memilih ya seseorang yang pantas buat aku. Itu yang aku pikirkan di sini. Nah, ini readingan sih bisa dikategorikan buat kamu yang jomblo ya, kamu yang single, atau kamu yang lagi lost context, atau memang kamu menjalin hubungan, tapi bisa saja yang datang itu bukan uh, ya bukan yang spesial lah ya, atau dia hanya teman atau seperti apa. Karena ada sebagian, Kak, nah itu yang takutkan sih. Sebagainya gini, ini seseorang yang akan bertemu dengan kamu akhirnya. Nah, ada kondisi di mana kamu yang sudah menikah atau rumah tangganya itu baik-baik aja. Nah, ini jangan kamu pikirkan, oke? Jangan kamu terlalu bawa perasaan juga. Jangan kamu yakini juga, oh ternyata istriku, ternyata suamiku gitu ya. Akhirnya ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Jadi kayak suzon jadinya. Nah, itu harus kamu buang. Di sini sih ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jika rumah tangga kamu atau kondisi hubungan kamu baik-baik aja, ya udah kamu jangan lihat tarot ya. Oke. Nah, itu Sagittarius. Di sini dilihat ya bahwa kamu seperti akan banyak ya terkoneksi dengan beberapa orang dan orang-orang itu bermacam-macam. Di sini ada ular ya. Ular itu mencerminkan adanya seseorang yang mungkin apa ya, yang mungkin licik ya terhadap kamu gitu loh. Atau dia hanya memanfaatkan kamu nantinya, itu yang membuat kamu takut, itu yang membuat kamu merasa trauma. Mungkin dulunya atau di kehidupan sebelumnya kamu bertemu dengan orang seperti itu, akhirnya kamu, wah banyak nih orang menyukai aku, tapi aku takut untuk memilih gitu. Takut aku salah pilih, itu yang kamu pikirkan. Oke, buat Sagittarius. Nah, kita lihat siapa dia yang sekiranya akan bertemu dengan kamu atau dia yang akan berkomitmen dengan kamu karena di sini kondisi kamu dengan pasangan sih kayaknya lagi break atau kamu yang lagi single ya. Oke. Nah, yang kartu pertama kita lihat di sini ada Four of Swords. Ini menggambarkan di mana kamu lebih ke pasrah. Ya, apa ya maksudnya? Di sini ada seseorang yang memfokuskan
pemikirannya ke kamu gitu loh. Kenapa? Karena ada rasa dia ingin membahagiakan kamu, ataukah dia di sini ingin dibahagiakan, karena energi di sini bisa berbolak-balik ya. Nah, ini. Jadi seseorang yang akan datang kepada kamu itu seseorang yang lagi membutuhkan kamu, membutuhkan kebahagiaan dari kamu. Dia membutuhkan bahwa kamu bisa membantu dia keluar dari kondisi dia saat ini. Walaupun kamu di sini juga mengalami kondisi yang begitu sulit juga gitu. Jadi bisa dikatakan juga sih antara kamu dengan ini seperti ada mirror. Wah, kamu punya masalah seperti itu, aku juga punya. Nah, gimana kalau kita menjalin suatu hubungan gitu ya? Karena kita ada mirror nih dari segi permasalahan hidup kita gitu. Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi dia? Di sini ada Knight of Cup. Ada seseorang yang bisa dikatakan dia menyukai kamu, dia mencintai kamu, dia seperti terbawa oleh perasaan ya. Dia melihat kamu itu penuh dengan pesona. Kamu itu seperti rembulan ya, yang selalu terang benderang gitu loh. Yang membawa banyak pancaran cahaya. Itu yang membuat dia tertarik ke kamu dan akan bertemu dengan kamu. Bisa juga di sini dia seseorang teman kamu, atau dia seseorang rekan kerjanya kamu, atau dia seseorang yang orang lama dengan versi terbaru gitu ya. Oke. Nah, itu dibagian dari dia, sebagian dari dia yang aku lihat ya. Nah, di sini juga ada dia seseorang, bisa dikatakan dia seorang single parents atau daddy parents ya, atau seseorang uh, papa-papa atau mama-mama gitu ya. Di mana seorang single, dia kayak menyukai kamu seperti dia melihat sosok keibuan atau kebapaan di sana. Jadi dia kayak udah fokus ke kamu, kayak nih dia berharap kamu itu adalah cerminnya dia. Nah, itu gambarannya dia. Jadi ya kita itu mirror, kita kita itu sama-sama cerminan gitu loh. Aku melihat eh, di diri kamu itu gitu loh. Aku melihat aku di diri kamu. Nah, dan dia ternyata seperti itu juga melihat diri dia di dalam diri aku gitu. Jadi bisa dikatakan ini antara kamu dengan dia mirror. Oke. Okay? Dan akhirnya dia bisa akan datang ke kamu ataupun bisa saja di sini orang di masa lalu kamu, oke? Okay? Atau dia yang dulu pernah menikah dengan kamu akhirnya pengen kembali. Nah, bisa juga ya hal itu akan terjadi. Oke. Okay. Selanjutnya siapa dia lagi? Ada apa ya? Eh apa ya? Six of Pentacles. Oh, ya, oke. Okay. Maaf. Six of Pentacles di sini ini menggambarkan di mana uh, menggambarkan ada si masa lalu ya, ataupun di sini ada sesuatu apa kayak kehancuran gitu. Kayak kamu jatuh di sini. Jadi seseorang ini saat ini lagi terjatuh ataupun lagi bermasalah atau juga punya masalah dari segi keuangan gitu loh. Di sini kan Pentacles bicara dari keuangan dan dia melihat bahwa kamu itu bisa membantu dia keluar dari jurang itu, keluar dari ya hal-hal yang membuat dia terpuruk dari segi finansial. Karena dia melihat kamu itu orang yang sukses, orang yang memiliki semuanya, atau kamu itu adalah teman dia, sehingga dia gampang mengadu ataupun bercerita sama kamu, minta bantuan gitu. Tapi di sini kalau kita arti negatifnya, seakan-akan dia mencari kamu itu hanya karena satu faktor memanfaatkan kamu. Itu gambaran di sini. Jadi di sini kamu memang harus berhati-hati dalam menyikapi seseorang yang akan datang kepada kamu. Karena di sini akan banyak orang ya akan terkoneksi sama kamu. Dan siapa lagi dia? Oke, okay. Ada Nine of Pentacles. Ini menggambarkan seseorang yang sudah memiliki semuanya, atau di sini ada menggambarkan rekan kerja kamu, teman kerjanya kamu yang menyukai kamu. Oke, okay, itu bisa terjadi. Nah, akan banyak energi di sini. Ada 3 energi, apakah itu teman kamu, apakah itu mantan kamu, dan kamu. Dimana sama-sama ingin berjuang mendapatkan kamu. Nah, itu dia.
seseorang itu. Dan siapa lagi dia? Seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Itu ada Two of Cup. Two of Cup ini menggambarkan sebuah janji ya. Janji yang pengen dia jalankan atau ditepati. Apakah itu janjinya? Seseorang yang dulu pernah membuat janji sama kamu ataupun dulu seseorang yang bisa dikatakan cinta monyet bagi kamu dan akhirnya saat ini kamu ketemu lagi dengan dia dan seperti akan berkomitmen kembali ya. Karena kamu merasa ada kecocokan ataupun dia juga merasa bahwa wah, kita itu punya soul connection, kita punya chemistry. Kamu itu mirror ya. Dan akhirnya disitulah kamu merasakan kehadiran dia dalam hidup kamu. Oke, itu gambaran dari dia. Jadi Sagittarius. Nah, di sini kan banyak nih orang yang kebaca. Jadi kamu nanti saat kamu tidak memiliki orang yang di antara kita baca, itu artinya tidak resonate dengan kamu. Tapi ada salah satu pun di sini, apakah dia seseorang di masa lalu, apakah dia seorang Singaporeans ya. Dan itu dia akan mendatangi kamu. Oke, itu gambaran di sini. Nah, Sagittarius, bagi kamu yang ini personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Sagi, kita akan lihat lagi di sini cerita apa yang tersirat dari kartu-kartu yang akan kita tebar nantinya. Oke. Cerita hidup kamu tentang hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin saat ini akan mendatangi kamu. Wah. Oke. Release your ex. Nah, di sini kamu diharuskan untuk melupakan mantan. Oke. Nah, apalagi bisa dikatakan di sini kamu dulunya memiliki seseorang yang sulit kamu lupakan. Apakah kamu sulit melupakan dia itu karena cintanya? Apakah karena perlakuan dia ke kamu? Nah, itu 50-50 ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada attraction di mana kamu akan merasa optimis ya. Kamu merasakan nikmatnya walaupun kamu sendiri, tapi akhirnya akan ada new love, cinta baru akan hadir dalam hidup dia dan kamu. Nah, tapi sebagian dari kamu ada yang ingin berrekonsiliasi. Walaupun di sini ada juga sebagian ini sih release your ex itu lebih ke seseorang yang mungkin menyakiti kamu. Jadi kamu di sini harus bisa melupakan dia. Nah, kalau rekonsiliasi di sini itu bisa diartikan seseorang ya di masa lalu, tapi bukan yang saat ini. Bisa saja yang 3 tahun belakang atau 1 tahun belakang dia pernah ketemu kamu dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja dan akhirnya di sini dia datang lagi ke kamu dan setelah melihat kamu dia ingin berrekonsiliasi. Itu gambaran di sini ya buat Sagittarius. Semoga aja dia yang datang di sini benar-benar orang yang tulus, orang yang bisa paham dengan kamu ya seperti new love, cinta baru di sini. Otomatis juga orangnya orang-orang baru semua ya. Oke. Nah, itu gambaran di sini. Dan di sini ada retreat di mana kamu waktu healing dulunya dari suatu pernikahan ataupun dari suatu hubungan yang mungkin sudah berakhir dan itu harus kamu tinggalkan ya. Tapi di sini penantian kamu tidak akan sia-sia. Oke. Kamu akan merasakan cinta baru di sini. Dan di sini ada the deception. Ini menggambarkan seseorang yang suka berbohong atau menutupi siapa diri dia. Kenapa hal seperti itu terjadi dalam diri dia? Ya mungkin banyak alasannya dia, gitu ya. Nah, itulah deception di mana seseorang yang akan ketemu dengan kamu itu bisa dikatakan dia adalah orang yang suka bohong. Dia adalah orang yang menyakiti kamu. Nah, disitulah akhirnya kamu harus bisa melupakan dia. Release your ex. Melupakan mantan di sini. Oke? Buat Sagi. Nah, mungkin ini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat Sagi. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih memahami arti hidup yang sebenarnya. Manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah hal yang positif, buang hal yang negatif. Agar hidup kita bisa sempurna, sehat ya, semuanya lah. Oke? Buat Sagittarius.
Mungkin itu dulu reading kita ya buat Sagi. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bertemu dengan orang yang pantas buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.